Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita diberi kesehatan ya oleh Allah dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi tentang hadis keutamaan membaca Al-Quran. Oke, baik. Kita awali pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran pada kali ini diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, yuk mari kita siapkan buku dan alat tulis lainnya ya. Seperti pulpen dan penghapus ataupun pensil. Baiklah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita mempelajari makna hadis, makna kandungan isi hadis, terus mempelajari hadis keutamaan membaca Al-Quran. Itu yang pertama ada ya menyebutkan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Biar apa? Biar kita bisa menghafal hadis tersebut. Yang kedua, menjelaskan makna hadis tersebut. Jadi nanti anak-anakku sekalian, kalian bisa menghafal dan mengamalkan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, bisa tahu makna dan artinya. Selanjutnya ada menunjukkan semangat membaca Al-Quran setiap hari. Jadi ketika kita mempelajari hadis keutamaan membaca Al-Quran, maka kita insya Allah kedepannya akan semangat dalam mengamalkan, dalam membaca Al-Quran di sehari-hari kita. Baiklah, di sini ada hadis keutamaan membaca Al-Quran. Anak-anakku nanti tirukan ya. Pak Guru membaca terlebih dahulu, nanti anak-anak menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yo, 1, 2, 3 tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Baiklah, anak-anakku sudah pada hafal semua. Mari kita hafalkan bersama ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Oke, pinter anak-anakku sekalian. Selanjutnya ada makna kandungan isi hadis. Makna dari hadis ini apa anak-anakku? Makna dari hadis ini yaitu yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran setiap hari gitu, pasti kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Selanjutnya, setiap huruf yang dibaca bernilai ibadah. Jadi ketika kita membaca satu huruf pun akan dinilai ibadah, akan mendapatkan sama saja mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Oke, selanjutnya ada semakin sering kita membaca, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Jadi kita sehari-hari kita membaca Al-Quran, entah itu dimanapun ya, dan mungkin setelah sholat, sebelum sholat, pasti semakin banyak pahala yang kita peroleh. Terus selanjutnya ada Allah menyayangi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku pengen gak sih disayang sama Allah? Pengen kan? Jadi ketika kalian pengen disayang sama Allah, maka kita harus sering-sering membaca membaca Al-Quran. Oke, pinter. Selanjutnya ada contoh perilaku sehari-hari. Contoh perilaku sehari-hari kita dalam mengamalkannya yaitu yang pertama membaca Al-Quran setiap pagi atau malam. Jadi ketika kita di pagi hari anak-anakku sekalian membaca Al-Quran, terus nanti malamnya juga membaca Al-Quran, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah semakin banyak. Apalagi ketika kita setiap waktu sebelum sholat, setelah sholat, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak juga. Semakin banyak pahala kita, semakin besar kesempatan kita untuk
masuk ke surga. Oke, selanjutnya ada mengikuti pelajaran tilawah di sekolah. Nah, ada ekstrakurikuler sekolah, yaitu ekstrakurikuler tilawah, maka kita ikuti anak-anak. Jadi di samping kita bisa belajar tentang nada-nada dalam tilawah, terus kita bisa belajar tentang qiro, bisa belajar tentang cara-cara baca Al-Quran kayak gitu. Kita juga mendapatkan pahala yang banyak juga, dan mendapatkan teman-teman yang lebih banyak lagi, karena dari ekstrakurikuler tadi rata-rata anak pada ikut dan kita bisa kenalan satu sama lain. Selanjutnya ada menjaga Al-Quran dengan baik. Nah, anak-anakku, ketika kita mau membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas-hadas, dan menjaga kesucian. Jadi kita biar sopan kayak gitu ya anak-anakku. Terus selanjutnya ada membaca dengan suara lembut dan terhormat. Jadi kita juga membaca Al-Quran itu dengan suara yang lembut, jangan kayak Bismillah gitu, jangan ya anak-anak, tapi yang lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kayak gitu anak-anak ya. Baiklah, kita sudah selesai pembelajaran pada kali ini. Alhamdulillah, kita bisa belajar tentang hadis, keutamaan membaca Al-Quran. Jangan lupa ya anak-anakku, nanti yang telah kita pelajari materi-materi pada kali ini, nanti anak-anak bisa mengamalkan di rumah. Caranya apa? Caranya anak-anak sering-sering membaca Al-Quran ya, biar kita dapat pahala. Betul. Semoga Allah memberi kita pahala yang banyak. Dari Pak Guru cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.